Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kajian malam Rabu rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam lapis-lapis keberkahan. Yang pertama, kita ini berada di taman surga. Yakin mboten Bu, Pak? Yakin. Kalau di taman surga itu seneng mboten? Oh, jenengan misale ning taman Plaza niku nggih. Napa taman pundi niku, Fatmawati napa taman Habibi niku mesti seneng wong ning taman, luwe-luwe taman surga. Ini keberkahan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa qila ya Rasul, "Mar riyadul jannah?" Wa qala, "Majalisul ilmi." Apabila kamu melewati taman surga, ya, maka menggembalalah. Ning taman iku ya ngadem, ya healing nggih, sanikan kata istilahnya healing ten taman, refreshing. Lalu sahabat bertanya, "Marriyadul jannah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Wa qala, Rasulullah kemudian menjawab, "Majalisul ilmi." Jadi majelis ini itu, majelis ilmu itu termasuk dikatakan Rasulullah sebagai riyadul jannah, taman surga. Hanya ada dua taman surga itu Bapak Ibu. Yang satu hanya ada di Madinah. Ya, nek Bapak Ibu diberi kesempatan saged ziarah wonten ten makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan Rasulullah, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku itu ada taman dari taman surga. Itu hanya ada di Madinah, di Masjid Nabawi. Untuk bisa masuk ke taman dari taman surga di Madinah itu butuh biaya. Ya mboten? Ya, haji sekarang 45 juta nggih. Umroh kira-kira ya 25-29 juta. Untuk bisa masuk taman surga di Madinah itu harus antri Bapak Ibu. Antri niku iso 3 jam. Apa meneh sakniki wayahe panas-panasin niku. Karena teman yang haji saat ini kalau jam 9 itu 45 derajat panas sih. Nek jam 12 sampai 50 lebih. Niku terus pundi niku panase 50 derajat niku. Untuk bisa masuk ke taman surga yang ada di Madinah itu harus antri, berdesak-desakan. Begitu masuk itu hanya sebentar, tapi semua ingin masuk. Wong jenenge ning taman surga.
walaupun mung sebentar saja, setelah itu diobrai karo askare. Tapi taman surga seperti yang kita lakukan pada malam hari ini itu ada di mana-mana, termasuk di Masjid Seruni ini, Masjid An-Nur ini, yaitu apa? Majalisul ilmi. Majelis ilmu itu dimanapun ada. Ya, setiap Ahad pagi di Al-Arqam. Ya, Pak Hendro ini termasuk juga jamaah rutin niki nggih. Pak Hendro ini termasuk jamaah rutin kula ten stasiun setiap pagi. Kula niki nggih mulang tafsir ngantosi Allahu yarham bazet habis subuh dari Senin sampai Kamis. Senin, Selasa, Rabu itu tafsir, ya. Kebetulan saya membaca tafsir Al-Munirnya Wabayu Khaili. Hari Kamisnya saya membaca kitab hadis. Ya, itu rutin setiap hari. Ya. Jadi wong ning taman itu kudu seneng. Pramila Bapak Ibu seneng mboten ngrawuhi majelis menika? Harus seneng niku. Nek ora seneng wong ning taman kok ora seneng itu mesti ana masalah kejiwaan. Kedah dipreksake niku. Jenengan rekreasi ten taman akeh kembanges apa kok ning taman. Iku kok ora seneng. Iku mesti ada masalah kejiwaan niku. Kedah dipreksake. Ya. Apalagi di taman surga mesti tambah seneng dan kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita berada di taman surga, yaitu Majalisul Ilmi. Alhamdulillah kajian ini setiap malam Rabu nggih, mingguan. Jadi setiap minggu kita berada di taman surga. Ya, dicas kita, di refresh kita. Keberkahan yang kedua, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Di antara amalan yang bisa masukkan kita ke dalam surga itu adalah silaturahim. Bapak Ibu dari rumah melakukan satu aktivitas dengan dua niat atau tiga niat. Satu, niat mencari ilmu. Yang kedua, niat silaturahim. Yang ketiga, niat untuk membayar infak, misalnya begitu, mengeluarkan sebagian harta kita. Ya, yang biasanya belum pernah ketemu jadi ketemu pada majelis yang berbahagia ini. Ya, ini keberkahan dari Allah, silaturahim. Kemudian apa kata Rasulullah? Orang yang melakukan suluk, man salakat thariqah yaltamisu fi ilman sahlallahu tanul jannah. Siapa yang melakukan suluk dalam rangka mencari ilmu, sahlallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Alhamdulillah. Ini semua wasilah dan kita bersyukur berada di dalam keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan bacakan satu hadis yang berkaitan dengan tema kita, golongan, ya, bahwa dunia ini itu untuk 4 golongan. Kita ini dilahirkan oleh Allah yang tidak punya apa-apa. Kita keluar dari perut ibu kita tidak mengetahui apa-apa. Lalu perkembangan semakin besar karena belajar, lalu kemudian ia punya ilmu. Ada yang bekerja kemudian ia punya harta. Ada yang tidak bekerja karena mungkin dapat warisan, maka dia menjadi punya harta. Nah, di antara golongan dari 4 itu yang pertama oleh Allah dikatakan apa? Allah memberikan dia rezeki. Golongan yang pertama, abdin rojaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba
yang Allah berikan rezeki berupa harta dan ilmu. Wonge sugih pinter. Ya. Sugih pinter. Dengan harta itu ia jadikan sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu dengan ilmu yang dia miliki, yang dia punyai, bahwa di dalam harta itu bisa menjadi wasilah, sarana dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dengan harta itu pula ia gunakan untuk menjalin silaturahim. Ia datangi saudara-saudara yang jauh. Ia datangi teman-teman ayah dan ibunya. Silaturahim. Dengan harta itu pula dan ilmu yang dia miliki, ia mengetahui bahwa di dalam harta itu ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Berupa apa? Zakat, infak, sedekah ataupun wakaf. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wong sing dikai ilmu, dikai harta, wis pinter, sugih, kata Rasulullah, fahada bi afdolil manazil. Wong sing kaya ngene iki termasuk seutama-utama kedudukan. Duwe harta, sugih dan punya ilmu. Punya harta yang banyak, ya kan ada orang punya harta banyak tapi tidak menyebabkan ia menjadi pribadi yang bertakwa. Justru ia dengan harta yang banyak maka ia menjadi orang yang bakhil, eman. Ini dikasih harta, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa orang ini. Dengan hartanya ia gunakan sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia yakin di dalam harta itu ada hakul mahrum, hak lisail wal mahrum. Hak wong sing njaluk-njaluk dan haknya yang tidak minta-minta. Itu dalam harta. Maka Bapak Ibu, kalau Allah memberikan kita kelebihan harta, sudah satu nisab. Okay. Sudah satu nisab, maka ada kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Batasan minimalnya itu adalah nisab. Ada zakat itu, okay. Zakat itu kalau zaman Rasulullah SAW, zakat itu hanya ada 5. Zakat pertanian, zakat peternakan, zakat emas, zakat perdagangan, dan makdin. Makdin itu barang tambang. Ya. Zaman Rasulullah itu harta yang wajib dizakati hanya 5. Ya. Zakat emas, Bapak Ibu-ibu yang punya emas, batas minimal nisabnya itu 85 gram. Sudah haul 1 tahun, wajib mengeluarkan 2,5%. Tapi emas itu tak pakai, Pak. Kalau emas yang dipakai nggak ada zakatnya. Maka kalau orang mau punya alasan nggak mau bayar zakat, punya emas 100 gram dipakai semua. Karena alasan nggak mau bayar zakat. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dipakai, sesuatu yang dipakai itu nggak ada zakatnya. Ya, rumah itu nggak ada zakatnya. Ya, kecuali memang usahanya adalah jualan rumah, makelar, maka masuk zakat perdagangan. Ya. Pedagang misalnya, yang pedagang ada zakatnya, nisabnya 85 gram. Ya,
Ada haulnya, harus nunggu sampai 1 tahun. Zaman sekarang ini kemudian berkembang lagi ada istilah zakat profesi. Ya, yang jadi PNS ada zakatnya, itu profesi. Nisabnya 85 gram. Tinggal dikalikan saja berapa 1 gram mas'at ini. Oke. 1 gramnya berapa? Dikali 12 berapa? Ya. Jadi 85 gram ya, berapa per gramnya? Ya. Jadi itu zakat, bahwa di dalam harta itu ada hak. Maka orang yang diberikan harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang bi'afdhalil manazil, seutama-utama kedudukan. Di antara keberkahan ilmu itu apa? Wong sing dikai ilmu dia tahu, maka ia akan mengajarkan dengan ilmunya. Karena ilmu itu Bapak Ibu termasuk perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu termasuk perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmi fima fa'almu. Ilmu yang sudah kamu pelajari itu sudah diamalkan atau belum? Itu ilmu. Maka orang yang paham tentang ilmu, mengetahui, maka dia akan amalkan ilmu itu. Ya, dengan ilmu yang dia pelajari, dia tahu akan halal dan haramnya, maka dia gunakan ilmu itu untuk mengetahui halal dan haram. Sudah mengetahui ini haram, maka ditinggalkan. Dengan ilmunya itu dia mengetahui bahwa di dalam harta itu ada hak orang lain. Ya, harta niku saged dibeto mati mboten? Harta bisa. Harta itu bisa kita bawa mati. Ya, bagaimana caranya? Titipkan harta itu kepada lembaga-lembaga sosial untuk kebutuhan yatim piatu, kebutuhan fakir miskin, untuk membangun madrasah-madrasah, membangun masjid. Maka harta yang kita miliki itu akan bisa menjadi wasilah sarana kita untuk memperberat mizan kita besok pada hari akhirat. Itu harta bisa kita bawa mati. Tapi juga ada harta yang nggak bisa kita bawa mati. Justru harta itu menjadi pemberat keburukan yang akan dia lakukan. Kenapa? Duwe harta banyak malah menjadi bakhil. Dikasih kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal pencari rezeki, justru malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru tambah bakhil. Maka harta yang dia miliki enggak memiliki nilai apapun. Maka harta itu tidak bisa dibawa mati. Tapi kalau harta dengan ilmu yang dia miliki, dia tahu bahwa dengan ilmu itu ia gunakan hartanya untuk mencapai jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tadi waya zakat, dikeluarkan zakatnya. Nek urung wayahe nisab, cukup sedekah saja atau infak atau wakaf. Oh, sekarang wakaf niku nggih Bapak Ibu tidak mesti tanah. Nek riyen niku wakaf kan mesti tanah. Nggo masjid napa nggo kuburan. Sakniki ada wakaf uang. Ya. Wakaf uang. Ya, misalnya takmir Masjid An-Nur ini membuka wakaf per 1 juta. Maka harta wakaf itu tetap yang dimanfaatkan itu adalah hasilnya. Nilai pokok dari wakaf itu enggak boleh berkurang. Maka disitulah tugas nadir
untuk mengembangkan dana wakaf itu agar bisa berkembang, hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Itu wakaf. Bisa setiap bulan 100.000 dikumpulkan terus, itu menjadi wakaf. Ya. Kalau orang diberikan harta dan ilmu, ia gunakan harta untuk kebaikan, ia gunakan ilmu untuk memahami yang hak dan yang batil, yang salah dan yang benar, maka orang yang dikasih dua hal ini, al-mal wal ilmu, adalah bi afdolil manajil, wong sing seutama-utama kedudukan. Sugih, pinter. Ini golongan yang pertama. Isi dunia itu begitu. Ya, orang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Derajatnya diangkat. Ya. Orang yang berilmu itu punya kedudukan yang berbeda dengan yang tidak berilmu. Ya. Apakah sama? Orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui, jawaban jelas tidak sama. Ya. Maka berbahagialah orang yang punya ilmu dan ia gunakan ilmu untuk kebaikan. Berbahagialah orang yang punya harta dan ia gunakan harta itu untuk kebaikan. Fisabilillah. Ya. Maka orang ini disebut Rasulullah sebagai Abdulul Manajil, seutama-utama kedudukan. Ya. Jadi dua hal ini termasuk perkara yang diminta pertanggungjawab oleh Allah. Wa an ilmi fima fa'alu. Ilmu sudah dipraktekkan atau belum? Harta juga sama. Keberkahan harta itu jika ia mengetahui bagaimana cara mendapatkan, nek wis entuk nggo ngopo. Aina iktasabahu wa fima anfaqau. Harta itu Bapak Ibu nanti di akhirat ada dua pertanyaan. Jadi ada 4 perkara yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah. 1, wa an umri fi ma'afna. Umur digunakan untuk apa? Bapak Ibu dikasih waktu oleh Allah 24 jam. Sama semua. Tapi kenapa ada orang yang merasa kurang waktunya, ono sing merasa suwe tenan waktunya? Nonton. Ada orang wong dikasih waktu sama 24 jam, kok ono sing merasa kurang, ono sing suwi banget. Kok orang maghrib-maghrib? Karena yang merasa kurang waktunya itu berarti waktunya itu penuh keberkahan karena ia gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Berkah. Sementara wong sing nganggep suwi banget, itu hidupnya nggak ada keberkahan, wong hari-harinya nggak digunakan untuk melakukan kebaikan. Ono emong suwi terus kok orang maghrib. Tapi sing orang ini yang hidupnya setiap hari jam per jamnya itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. 24 jam itu rasanya kurang. Itu berarti hidupnya penuh keberkahan. Nah, Bapak Ibu, 24 jam itu untuk apa? Ya, sing paling tua yuswane pinter niki. 70 tahun wonten? Wonten. Nah, 70 tahun. Ya. Sudah 70 tahun itu bonus. Nggih, wong Kanjeng Nabi niku mung swidak 3, swidak 2, 3. Itu bonus. Tapi pertanyaan nanti, digunakan untuk apa umur itu? Yang kedua, wa an ilmi fi ma fa'alu. Ilmu ben malam Rebu ono kajian itu setelah didapatkan harus diamalkan atau belum?
Sing nomor telu tentang harta. Wa an malihi. Ada dua pitakonan. Aina iktasabau. Bagaimana cara mendapatkannya? Sumbernya dari mana? Caranya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah atau tidak? Sing pedagang timbangane dikurangi apa ora? Cacat barangnya disembunyikan apa boten? Lho niku pedagang niku nggih. Niki sing pedagang wonten pedagang? Wonten. Hati-hati niki. Ya, menyembunyikan cacat. Oh nek dudukno ya ras tuku ya, Pak. Nah. Wong cacat kok duduk. Ngurangi timbangan. Mencampurkan barang yang baik dengan barang yang buruk, itu semua dilarang di dalam agama. Kalau orang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang demikian, nanti ini pertanggungjawaban dari Allah. Bagaimana cara mendapatkan hartanya? Sumbernya dari mana? Ya, ada dua hal. Zatnya halal atau haram. Kalau zatnya sudah halal, tapi jualan saya halal Pak. Saya jualan sembako. Oke, bagaimana caranya mendapat keuntungan? Beras sing apik dicampur beras sing elek dengan harga beras yang mahal. Itu nggak boleh. Maka keutamaan at-tajir, ya, al-amin, as-sadiq, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Pedagang sing amanah, pedagang sing jujur, maka ia bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Ya, ini sing pedagang. Ya, bagaimana cara mendapatkannya? Dengan cara-cara menipu, dengan cara-cara menyembunyikan cacat, atau dengan cara-cara yang dilarang di dalam agama, atau dengan cara yang menzalimi. Ya, itu ada pertanggungjawaban. Aina iktasabu. Kalau sudah didapatkan harta, saya dapatkan Pak, saya usaha dengan sebaik-baiknya, saya mendapat keuntungan dengan cara yang sebenar-benarnya. Ada pertanyaan lagi. Wa fima anfaqau bi. Terus hartamu nggo ngopo? Sudahkah kita keluarkan zakat? Tapi belum nisab Pak. Oke. Infak, sedekah yang tidak ada batasannya. Ini perkara harta. Jadi harta itu ada dua pertanyaan. Sing nomor papat, wa an jismi fima ablah. Dikasih jasmani, tubuh yang kokoh, yang kuat, digunakan, dikorbankan untuk apa? Nggo berjuangkah atau nggo leha-leha saja? Ada 4 pitakonan. Umur, ilmu, harta. Ada 2 pertanyaan. Wa fima kaina iktasabau wa fima anfaqau bi. Yang keempat tentang jasmani. Allah memberikan tubuh yang kokoh, yang kuat, dikorbankan untuk apa? Maka sungguh berbahagia. Kasih ilmu, ia amalkan. Belajar setiap Rabu, ia tahu halal dan haram. Maka yang halal ia makan, yang haram ia tinggalkan. Itu namanya mengamalkan. Ya. Dikasih harta juga sama. Waktunya zakat, ia keluarkan zakatnya. Ia gunakan harta itu sebagai sarana untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akan ada pertanyaan tadi. Maka berbahagialah Bapak Ibu. Dikasih ilmu dan harta bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Itulah afdalul manazil, seutama-utama kedudukan. Isi dunia itu yang pertama ini. Dikasih harta, sugih tur pintar.
Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa abdin rajakallahu ilman walam yarzuquhu malan. Ada seorang hamba yang dikasih rezeki oleh Allah berupa ilmu, tapi tidak punya harta. Pinter, ilmu agama ya pinter, tapi kere. Wonten mboten? Ada. Pinter tapi wonge ra duwe. Fa huwa shadiqun niyah, tapi ia punya niat yang sangat jujur. Lau annali malan la'amiltu bi'amalin fulanin. Kata orang ini, orang yang enggak punya harta tapi punya ilmu, wonge pinter. Seandainya aku diberikan harta, aku akan beramal sebagaimana fulan yang pertama tadi. Ya, duwe harta digunakan sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa biniyati fa'ajruhuma sawa. Maka ia dengan niatnya itu, maka pahalanya sama. Ini pentingnya himmah. Ya, kejujurannya. Seandainya orang yang tadi, yang kedua ini, dua ilmu nggak punya harta, tapi dia punya niat yang jujur. Seandainya saya punya harta, maka aku akan gunakan hartaku itu untuk beramal sebagaimana dilakukan oleh golongan yang pertama tadi. Ya, gunakan sebagai sarana bertakwa kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan biniyatihi fa ajruhuma sawa. Karena niatnya itulah, maka ia pahalanya sama. Ini pentingnya niat. Kira-kira Bapak Ibu milih yang mana? Ya, nek iso sugih dur pinter. Tapi niki pilihannya itu wonge pinter tapi kere. Ya. Ali bin Abi Thalib itu, Bapak Ibu, pernah dites oleh orang-orang Khawarij. Ada 10 orang. Ya, karena Ali bin Abi Thalib itu dianggap sebagai Madinatul Ilmi, babua pintunya. Ya, dites seberapa pintar Ali bin Abi Thalib ini. Ada 10 orang, pertanyaannya sama, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Tapi dijawab oleh Ali dengan jawaban yang berbeda-beda. Orang pertama tanya, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Ali menjawab, ilmu lebih utama. Ilmu warasatul anbiya, ilmu itu warisan para nabi. Wal mal warasatul qarun, harta itu warisan Qarun. Orang kedua datang, mana lebih utama, ilmu atau harta? Jawab Ali, harta, ilmu lebih utama. Ilmu yang akan menjagamu, harta kamu yang menjaganya. Ya. Kemudian tanya orang ketiga, mana yang lebih utama, ilmu atau harta? Ilmu lebih utama. Ilmu dia akan terus berkembang jika diamalkan, harta akan berkurang jika digunakan untuk membeli sesuatu. Ya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, ilmu lebih utama dan tetap berbeda. Ya. Yang tadi saya katakan, Allah memberikan derajat kepada orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi ini pentingnya himmah, niat, ya, motivasi yang baik. Sekalipun dia nggak punya harta tapi punya ilmu, dia punya niatan yang baik. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ya dikatakan begini, Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Allah itu akan mencatat kebaikan dan keburukan. Faman hamma bi hasanatin, siapa yang punya keinginan, duwe himmah untuk melakukan kebaikan,
falam ya'malha, dan kebaikan itu, niat itu belum sempat diwujudkan dalam perbuatan karena adanya uzur, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah, Allah mencatatnya satu kebaikan yang sempurna. Oke, misalnya Bapak Ibu nanti malam ya, ketika mendatangi tempat tidur sudah punya niat yang sangat kuat, nanti malam sepertiga malam saya bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Ternyata saking keseli kebablasan, sampai kemudian bangunnya sudah pas adzan. Maka Allah mencatatnya satu kebaikan sempurna. Itu pentingnya himmah. Kalau orang punya himmah, niat yang baik, kemudian fa'amilaha, niat yang baik itu kemudian ia wujudkan dalam perbuatan, kataballahu lahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'atin ila ad'afin kasira, maka Allah mencatatnya baginya 10 kebaikan sampai 700, sampai berlipat-lipat. Di niat apik diwujudkan di dalam perbuatan. Yang ketiga, man hamma bisayyi'atin falam ya'malha, wong sing di niat elek dan tidak sempat diwujudkan dalam perbuatan karena ada rasa khosyahnya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, kataballahu indahu hasanatan kamilah, Allah mencatatnya satu kebaikan sempurna. Kemudian yang keempat, fa'in huwa hamma biya fa'amaliha, dua niat elek kemudian diwujudkan niat elek itu, kataballahu lahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah mencatatnya satu keburukan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Maka minimal Bapak Ibu, kita ini punya 3 kondisi. Niat apik, urung sempat diwujudkan dalam perbuatan. Duwe niat apik bisa diwujudkan dalam perbuatan. Yang ketiga, duwe niat elek tapi karena ada rasa khosyahnya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, kemudian gak jadi dilaksanakan, maka kita tetap mendapatkan kebaikan. Jangan sampai duwe niat elek terus diwujudkan di dalam perbuatan, Allah mencatatnya satu keburukan. Maka kembali lagi di dalam hadis yang tadi, wong dikei ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak dikasih harta, tapi punya niatan yang jujur. Seandainya saya punya harta, maka saya akan gunakan harta itu sebagai sarana untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu himmah. Ya, itu niat. Maka orang tidak boleh meninggalkan amal dengan tujuan ilmu. Ya, dan juga tidak boleh meninggalkan ilmu dengan alasan lagi beramal kerja misal gitu ya. Jadi ada ungkapan yang menarik dari Imam As-Sawri itu, innama yuradul ilmi lil amal fala tada' talabul ilmi lil amal fala tada' al amalu li talabil ilmi. Ilmu itu dituntut dan dipelajari agar diamalkan. Kita belajar ya, itu agar bisa diamalkan. Maka janganlah meninggalkan menuntut ilmu karena alasan bekerja misalnya. Aku sibuk, nggak sempat. Tidak. Sekarang ini apa yang sulit? Nggak ada yang sulit. Mau buka YouTube, ustadz siapapun bisa. Ya. Dan juga tidak boleh meninggalkan amal karena alasan menuntut ilmu. Wah, lagi sibuk saya, lagi belajar, lalu kemudian ia nggak kerja. Ya. Maka sama-sama ya menuntut ilmu, bekerja, beramal, tetap terus belajar.
Ya, ini pernyataan Imam As-Sawri. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, golongan yang kedua ini punya ilmu tapi ia miskin. Ya. Ya semua orang berharap kabeh itu ya golongan yang pertama, punya ilmu dan punya harta. Tapi kalau toh kita pas diberikan oleh Allah ilmu, harta itu yang penting cukup. Ya, maka tetaplah itu sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi orang semuanya ingin yang ideal. Ya, tetapi ada kondisi di mana orang itu hanya diberikan oleh Allah ilmu, tetapi aspek hartanya, keuangannya itu pas-pasan. Kalau ia dalam kondisi yang demikian itu, ia menyikapi dengan kesabaran, tidak berkeluh kesah, tapi terus berikhtiar, ya, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya. Ya, balasan sabar itu apa? Allah memberikan bala bi ghairi hisabin, tidak ada hitungannya. Ya. Golongan yang ketiga, ya, ini sudah mau jam 9 ini. Ya, golongan yang ketiga Bapak Ibu, ada seorang hamba wa abdin rajakallahu malan, hamba seorang dikasih harta, sugih wonge, walam yarzuqhu ilman, tapi nggak dikasih ilmu, sugih terbodoh. Yahbitu fi mali bighairi ilmin, maka ia ngawur di dalam menggunakan ilmu, ngawur di dalam menggunakan harta itu tanpa ilmu. Harta yang banyak, dia nggak tahu bahwa di dalam harta itu ada haknya orang lain, ada haknya orang yang fakir miskin, ada haknya orang yang meminta-minta. Karena dia nggak punya ilmu, maka ia gunakan harta itu untuk foya-foya. Ia gunakan harta untuk tidak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngawur dia, dikasih harta tapi dia bodoh, nggak punya ilmu, sehingga tidak tahu bahwa harta itu ada hak orang lainnya. Maka orang yang demikian ini sungguh merugi. Ya. Oleh Rasulullah dikatakan apa? Bi akhbasil manazil, seburuk-buruk kedudukan itu orang ketiga ini. Dikasih harta banyak, sugih, tapi dikasih ilmu, bodoh. Jadi dia nggak tahu. Wala ya'lamu lillahi fi haqqan, nggak ngerti bahwa di dalam harta itu ada haknya orang lain. Tidak digunakan sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu memang nggak punya ilmu. Ya. Ada orang demikian ini, banyak. Ya. Dikasih harta, bahkan dikasih kemudahan-kemudahan di dalam mencari rezeki. Ini hati-hati kita nggih. Ada orang itu dikasih kemudahan-kemudahan oleh Allah di dalam mencari rezeki. Tetapi justru dengan banyaknya rezeki itu, gampangnya rezeki itu, justru malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang begitu banyak habis untuk menghambur-hamburkan, tapi datang lagi rezeki karena digawe gampang oleh Allah. Dalam bahasa agama, wong ketiga ini dikasih gampang rezeki tapi nggak dikasih ilmu. Ia gunakan hartanya dihambur-hamburkan, nggak ada manfaatnya, nggak tahu haknya. Maka bahasa agama itu disebut dengan istidraj, diulu-ulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bisa terjadi pada kita. Ya, dikasih gampang dalam mencari rezeki, tapi pada saat yang sama kita justru jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waya zakat orang entokne zakat, waya infak masjid butuh bangun ya enggak ada, malah uangnya habis. Tapi karena rezekinya itu gampang, Allah ngulung-ngulung, dikai gampang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah istidraj. Ya, ini hati-hati kita. Ya, jadi kalau dikasih mudah oleh Allah, hati-hati. Nikmah atau nikmah, nikmat
yang membawa kebaikan atau nikmah, satu yang kesengsaraan di dalam hidup kita. Ya, maka dikasih harta oleh Allah yang banyak, nggak dikasih ilmu, hartanya habis untuk foya-foya, untuk hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Inilah seburuk-buruk kedudukan. Lalu yang keempat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang wa abdul lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Ora dikai harta, ora dikai ilmu, kere tur buduk. Wis kere buduk. Kemudian apa? Ia mengatakan begini, lau anna li malan la amiltu fihi bi amalin fulanin fa wa bi niyyatihi fa wijruhuma sawaun. Ia punya angan-angan. Ya, punya angan-angannya gimana? Seandainya aku punya harta, maka aku akan gunakan harta itu sebagaimana dilakukan oleh fulan, nomor yang ketiga. Apa golongan ketiga? Dikasih harta oleh Allah, nggak dikasih ilmu, maka harta itu dihambur-hamburkan untuk kemaksiatan, dihambur-hamburkan untuk hal yang nggak ada manfaatnya. Dia tidak tahu di dalam harta itu ada orang lain. Orang keempat ini sama, nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu, tapi duwe himmah, duwe niatnya aku duwe harta, maka aku akan gunakan harta itu sebagaimana yang dilakukan oleh golongan nomor 3. Kata Rasulullah, biniyatihi wa wizruhu masawa. Karena niat yang jelek itulah, maka dosanya sama. Ya, niat. Ya, wis miskin sombong, wis miskin bodoh sombong, bahkan duwe angen-angen, nih aku dikei duit akeh, aku tak akan gunakan harta itu sebagaimana si fulan nomor 3, dihambur-hamburkan, akan gunakan untuk maksiat. Karena niat yang jelek itulah kemudian kata Rasulullah, wa wajruhu masawaun, dosanya sama. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, isi dunia itu ya ada 4 ini. Maka kata Rasulullah, wa hadisukum hadisan fakhfadu. Aku akan ceritakan kepadamu, fakhfadu, hafalkan, ingat-ingat. Innamad dunya li arba'atin nafar. Dunia itu untuk 4 golongan. Isi dunia itu 4 golongan ini. Ana wong sugih ya pinter, ana wong pinter tapi miskin, ada orang yang kaya tapi bodoh, ada orang yang nggak punya harta dan nggak punya ilmu tapi sombong. Maka dari 4 golongan ini kemudian melahirkan 2 karakteristik manusia. Apa? Ada orang itu di dunia ini waktunya habis untuk dunia, untuk mencari harta. Sampai waya sholat ya tidak sholat, sibuk sase. Ya. Yang kedua, ada orang hidup di dunia itu untuk mencari akhirat. Maka insya Allah dunia akan ia dapatkan. Bagaimana caranya? Hendaknya seluruh aktivitas yang kita lakukan ini, sing bapak bekerja mencari rezeki, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pekerjaan dunia ini akan berdampak ke akhirat. Karena apa? Karena niatnya. Perbuatan dunia tapi berakibat di akhirat. Niatnya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu yang memasak untuk suami dan anaknya, itu perbuatan dunia. Tetapi jika ia memasak dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ibadah kepada Allah, sarana ibadah kepada Allah, maka memasak itu dicatat oleh Allah sebagai perbuatan akhirat. Akan kita petik hasilnya.
Maka Allah mengatakan, in aksantum li anfusikum fa in asatum falah. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untukmu, akan kita petik nanti di akhirat. Fa in asatum falah. Jika kau melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri, akan kita petik hasilnya di akhirat. Maka Bapak Ibu, ya, hendaknya kita meniatkan seluruh aktivitas kita, ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat nusuk itu kenapa? Nusuki itu seluruh aktivitas yang di dalamnya ada nilai kebaikan, itu namanya nusuki. Seluruh kegiatan, perbuatan yang di dalamnya ada nilai kebaikan, itu nusuki. Ibu-ibu nyapu, itu ada kebaikan, kebersihan. Bapak juga sama, ngajak anaknya main-main, ya, ke taman refreshing, daripada dulu HP wae misal. Kalau niku nek Sabtu Minggu niku nggih, anak kula sing ngalahi ngajak dolanan mawon sedina, timbang main HP mawon niku. Ya, itu bagian dari kebaikan. Ya. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dunia akan kita dapatkan. Tapi kalau orang mengejar dunia saja, fokus di dunia 24 jam, jungkir balik ngilek duit dalam rangka menjadi dunianya, sampai sholat wa kober, maka ia mendapatkan apa yang diniatkan. Dunia dapat, sugih dapat, tapi ia enggak mendapatkan akhirat. Maka doa kita kan jelas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap pada Allah, ya, mendapatkan akhirat, fid dunya hasanah, ya, dunia yang baik, ya, akhirat yang baik, ya, wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari api neraka. Dan Islam itu seimbang, tidak cenderung ke dunia, juga tidak cenderung ke akhirat. Setiap perbuatan dunia jika niatnya karena Allah, lillah, maka insya Allah bernilai akhirat, dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 golongan yang ada di dunia ini. Isi dunia itu ya 4 ini. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nek iso yang ideal, ya sugih, ya pinter. Dengan ilmu itu dia tahu akan hak-hak harta kita. Dengan ilmu itu kita manfaatkan untuk mengajari orang lain. Dengan ilmu itu kita mengetahui ini halal, ini haram, ini baik dan ini buruk. Ya, kalau tak Allah memberikan kita ilmu saja, harta itu pas-pasan, tetaplah kita mensyukuri. Itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian yang sedikit ini ada manfaatnya. Jika ada hal-hal yang mau kita diskusikan, yang kita tanyakan, monggo. Nggih, monggo Bapak. Saya mau tanya tentang zakat. Nggih. Zakat itu misalnya kita punya harta yang sudah lebih dari nisab. Harta itu sudah kita zakati, terus kita setahun setelahnya itu harta itu masih di nisab itu. Apakah itu sekali dizakati sekali itu atau tiap tahun kita harus? Nggih. Zakat itu yang sifatnya tahunan, harus ada haulnya. Itu satu zakat perdagangan, itu harus menunggu haul, dihitung setiap tahun. Misalnya jenengan pedagang, maka dihitung mau mengeluarkan pas Ramadan, maka dihitung dari Ramadan ke Ramadan, setahun. Yang kedua, zakat ternak itu harus menunggu sampai 1 tahun. Yang ketiga, zakat emas itu juga harus menunggu 1 tahun.
Kemudian yang tidak harus nunggu setahun itu apa? Zakat pertanian. Setiap panen ia langsung dikeluarkan zakatnya. Itu ada nisabnya, ya. Nah, sama misalnya Bapak nopo dagang. Bukan, saya jasa. Jasa, nggih. Saya punya Nggih. itu yang tinggal orang tua, tapi sudah milik saya. Nggih. Ya. Rumah itu nilainya di atas nisab. Nah, saya ganti sekali. Nggih. Untuk selanjutnya saya masih jaga. Rumah yang ditempati itu nggak ada zakatnya. Kecuali Bapak memang jual beli rumah. Maklar nopo punya kontrakan dikoske ditempati nggak ada zakatnya Bapak, ya. Barang-barang yang dipakai itu nggak ada zakatnya. Makanya tadi saya katakan ibu-ibu duwe emas 100 gram dinggo kabeh itu nggak ada zakatnya, ya kan? Dengan alasan nggak mau bayar zakat, tak nggo kabeh ya nggak apa-apa, tapi urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu bagian dari khilah, rekayasa supaya nggak bayar zakat. Tapi kalau misalnya pedagang, nggih, setahun misalnya tahun ini bulan Ramadan kemarin dizakati, sudah. Tahun berikutnya dizakati lagi jika sudah sampai nisab. Nisab niku napa? Batas minimal orang wajib zakat. Itu nisab. Jadi misalnya lagi, contoh gampang. Profesi PNS misalnya nggih. PNS itu dikiaskan dengan pertanian. Setiap kali ia dapat langsung bayar. Sekalipun ada pendapat yang mengatakan juga sama haul. Misalnya nisab zakat emas itu 85 gram. Nek sak grami 500.000 berarti 500 ping 85 berapa? 40-an juta. Nggih? Pinten Bapak? 49 juta. Maka jika ia punya 49 juta setahun, kemudian dibagi 12 itu berapa? Ketemu nggak sampai nisabnya? Ya berarti kira-kira nek 49 dibagi 12 ketemunya pinten? Per bulan ini 4 juta. Ya, 4 juta itu berarti sudah masuk nisab. Misalnya gitu nggih. Tapi saya punya hutang apa? Kredit mobil urung bayar, sepeda motor. Ya, maka kalau menurut pendapat saya tetap dari pendapatan bersih sebelum dikurangi apapun. Karena kalau harus pendapatan kotor, itu sampai kiamat ora tahu hisab. Karena mesti kurang terus karena cicilannya akeh. Ya, setiap bulan gajinya 4 juta, duwe cicilan ning ndi misale terakhir isek 2 juta. Ya enggak nisab niku. Ya kan? Kalau pendapat saya tetap dari pendapatan bersih. Berapa pendapatan pada bulan itu langsung dikeluarkan 2,5%. Itu berarti harta yang kita dapatkan itu yang masih tersisa insya Allah itu sudah bersih. Ya, sudah bersih. Ya. Kalau gaji 4 juta dikeluarkan 2,5% itu berapa Bapak? 100.000. Kecil lah. Ya. Itu cara menghitungnya itu begitu Bapak. Jadi setiap kalau pedagang ya setiap tahun dikeluarkan. Tapi kalau rumah yang ditempati tidak ada kewajiban zakat kecuali ia maklaran tanah atau rumah. Kan ada nggih? Ada orang beli rumah jelek kemudian direnovasi setelah baik dijual. Ya, begitu lagi terus. Maka itu masuk kategori perdagangan. Tetap harus menunggu sampai 1 tahun. Tapi kalau rumah ditempati itu tidak ada zakatnya. Ya kalau misalnya mau infak bukan atas nama rumah itu. Ya infak atas harta yang dia miliki. Ya, saya kira itu mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Ada hal yang kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, dan dari saya Nasrul minallah wa fathun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.